Vino jadi Hamka? Hamka. Oh, ini lu spesialis niru-niruin orang ya, impersonate orang. Gak tahu, ya rezekinya di situ tuh. Doni jadi siapa di Hamka? Gue di sini jadi Angku Rasul, jadi ayahnya. Hamka. Oh, jadi ayahnya? Sangat sedikit sekali referensi mengenai Angku Rasul itu. Ya, belum pernah ada dua pemenang Citra ya, menunjukkan keseriusan dalam berakting hadir di studio saya. Wah, gue ngenalin mana dulu? Yang tua dulu, yang muda dulu. Berarti lu kenalin diri sendiri. Tapi gue gak Citra gue. Ada Doni Damara. Wah, boleh tepuk tangan gitu ya. Dan Vino G. Bastian. Aduh, seneng banget nih. Idola banyak perempuan ini, dua-duanya sih. Jadi mereka adu casting dalam film yang akan rilis sebentar lagi yang kita harapkan sukses. Hamka. Hamka, Buya Hamka. Ya Allah, Buya Hamka ini tokoh idola banyak orang ya. Bener. Tokoh idola saya juga. Ayah saya dulu almarhum pemuja Hamka, majalah Kiblat dulu. Dan dulu mungkin Doni ngalamin ya. Jadi dulu kalau kita mau berbuka puasa gitu ya, beliau kultum gitu. Sama satu lagi kalau malam tuh saya ingat tiap Kamis malam jam setengah 9 sampai jam 9 ada mimbar agama Islam beliau. TVRI. Iya di TVRI. Sama subuh, biasanya kuliah subuh. Ya. Wah, suaranya sejuk ya. Bener. Tenang gitu. Tenang gitu. Vino jadi Hamka? Hamka. Oh, ini lu spesialis niru-niruin orang ya, impersonate orang. Gak tahu, ya rezekinya di situ tuh. Rezekinya berapa kali impersonate? Masuk Kasino, Krisya, terus Hamka, ada ya itulah yang orang sangat dikenal ya. Kenal gitu. Cuman ya memang kan kadang-kadang aktor itu kan kita nggak bisa milih peran yang kita mau gitu. Kadang kita kejar-kejar nih karakter ini nih, malah nggak dapet. Tapi kalau kita ya udah kita go with the flow total, akhirnya dapet tawarannya malah aneh-aneh. Lagi syuting Wiro Sableng waktu itu, ditelepon, ini ada film ini nih Hamka. Udah jauh lama juga ya, udah lama. Oke. Dari tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu terus ketemu. Tahu apa soal Hamka? Ketemu sama Fajar Bustami. Fajar Bustami. Lo tahu apa soal Hamka? Oh ya, Hamka taunya ya. Kalau misalnya kita di sekolah tuh suruh bikin resensi film Tenggelamnya buku Tenggelamnya Kapal Van Ruy. Novelnya di Boleh Ka'bah. Nah, terus di rumah di perpustakaan bokap tuh buku-buku Hamka mulai dari buku agama sampai buku roman tuh banyak. Gitu karena bokap juga nulis juga kan. Tapi kalau misalnya detail perjuangan seorang Hamka itu ya belum tahu detail. Kira disuruh baca skripnya. Wah, pas baca skripnya tuh gila banget gitu. Hamka nih kayak seorang yang multidimensi gitu loh Bang. Dia seorang pahlawan nasional, tapi di sisi lain dia seorang ulama besar, jurnalis pada saat itu. Jurnalis, sastrawan, pujangga. Tapi di sisi lain dia seorang ayah yang luar biasa kalau buat gue gitu. Dan oke deh, Jar, gue mau nih ambil ini. Tapi secara agama, ya gue dangkal nih. Kan kalau misalnya kita mau main misalnya Buya Hamka seorang ulama, harus ada satu frekuensinya juga nih yang kita bisa sama ulama gitu. Besar nih, bukan ulama sekedar besar ulama nih. ya. Masalahnya nggak bisa. Oh ya aktor gue mau jadi pengen doang, tapi nggak bisa gitu. Harus ada satu frekuensi yang nyambung nih. Gimana caranya gue bisa masuk karakter itu? Karena dikasih satu buku sama Fajar tuh judulnya Akhlakul Karimah, karya Hamka. Bukunya tipis. Tapi begitu gue baca itu, wah gue merasa kecil banget Bang. Hamka itu kayak gini loh. Dia ngajarin orang agama tentang agama ya. Ini bukan ngomongin soal Islam dulu nih. Tentang agama. Tapi dengan cara yang bukan menggurui, sejuk gitu. Jadi gue rasa siapapun membaca buku itu pasti akan gampang gitu untuk masuk ke dalam dunianya Hamka. Nah dari situ tuh gue mulai belajar dan mulai baca lagi buku-bukunya yang lain. Akhirnya oke lah. Di samping ketemu sama keluarganya ya untuk riset itu. Ketemu sama anaknya, sama cucu-cucunya, dan mereka dukung semua. Ternyata keluarga punya andil dalam beberapa kali pemilihan cast itu gitu. Gue sempet nanya sih Bang, saya kan nggak mirip sama Hamka gitu. Kenapa nggak coba cari mirip yang emang lu mirip Kasino nggak juga? Nggak juga gitu. Bener juga. Terus mereka bilang ya kita memang tidak cari yang mirip, tapi yang kita pengen sampaikan di film ini adalah bagaimana pemikiran Hamka itu bisa kamu wakilkan lewat karakter kamu gitu. Karena banyak banget
harus diakuin juga nggak semua orang tahu Hamka. Ya. Generasi sekarang nggak tahu Hamka. Hamka siapa, ini siapa gitu. Nah, Yang top Yusuf Hamka sekarang. Kenapa? Yusuf Hamka yang top. Nah, sekarang inilah tugas kita untuk meneruskan ideologi pemikiran-pemikiran Hamka ini lewat film ini. Luar biasa. Doni jadi siapa di Hamka? Gue di sini jadi gurunya, Angku Rasul, jadi ayahnya. Oh, jadi ayahnya. Sangat sedikit sekali referensi mengenai Angku Rasul itu. Jadi gue jadi lebih banyak bertanya ke Vino waktu itu. Justru lebih banyak tanya ke Vino. Karena Vino lebih observasi. Lebih observe dan kalau tadi saya juga baru tahu ternyata Vino udah di-approach dari 2017. Saya juga baru-baru aja begitu itu akan kita mulai reading ya. Gitu mulai workshop baru saya di-approach gitu. Jadi saya agak kelabakan mencari referensi tentang Angku Rasulnya itu. Amat sangat tipis kecuali kita observasi terlibat dengan orang-orang yang terlibat di situ ya seperti keluarga atau penduduk yang pernah mengalami masa Angku Rasul hidup di meninjau sana. Udah meninggal semua juga kali ya? Udah. Lah iya dong, udah habis lah. Iya. Tapi lo kan orang Padang kan, orang Minang, jadi mungkin lebih gampang ya? Bukan juga. Sorry, ini yang orang Minang ya. Bapak. Iya. Amat sangat susah dan ternyata itu tadi mengenai tantangan bagi lo Don ya? Amat sangat tantangan. Salah satunya adalah mungkin Vino juga ngerasa jadi sampai seperti bahasa yang lain mungkin logat atau aksen. Ini pakai bahasa Minang. Bahasa Minang. Seperti kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Gue suka banget. Iya. Terus terang ya, gue potong dulu. Gue suka banget. Kalau lo cerita tentang Batak ya kayak ngeri-ngeri sedap lah bahasa Batak aja gitu. Ya, gue tuh pernah nonton satu film ya, film Indonesia, orang Indonesia lagi sekolah di luar negeri, ketemu dengan orang Turki, orang Jerman pakai lulu gue menurut sih it doesn't make sense. Karena penonton kita kan tidak sebodoh itu saya pikir ya kan. Ya kalau kan minimal di subtitling lah ya. Iya. Oh jadi ini dalam bahasa Minang. Sebagian besar dia bahasa Minang. Untuk lu berat banget ya, Dos? Amat sangat karena itu bukan bahasa yang sehari-hari gue dengar, bukan bahasa mother tongue. Iya. Paling pertemanan kan, dengar kayak gitu. Dan ini amat sangat. Tapi aktor. Masalahnya itu. Dia jadi transgender aja bisa. Masalahnya itu. Jangan kena ahli bahasa, ahli kelamin aja bisa. Gila ini. Ini gila. Salah satunya adalah waktu saya ada satu adegan di volume 3 mungkin. Waktu itu ketika Hamka kecil, itu kerjaannya cuma pantun, bermain silat saja. Jadi dia nggak mau mengikuti ayahnya, jadi saya marahin itu. Itu saya take dari setengah 11 sampai jam 2 siang. Jadi pada jam 12 saya pinjam hatinya Fajar, jar gue pinjam bentar. Aduh maaf teman-teman saya ganggu makan siang kalian. Karena saya salah terus bahasanya. Sepanjang itu marahin dalam bahasa Minang. Dialognya? Waduh. Dan aksen cengkoknya kan beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda cengkoknya. Jadi saya kebetulan Sumando, jadi saya udah pasi juga. Lebih pintar saya daripada istri saya bahasa Minang. Padahal kita Wogito Galo. Wogito Galo. Iya, jadi ya sama salah satu tantangannya adalah menurut saya yang lumayan pengalaman berat bagi saya adalah ini salah satu film beratnya. Ada kebanggaan sendiri ya memainkan peran jelas. Ayahnya Hamka di sini? Jelas yang referensi kurang, literatur kurang, tapi ternyata notabene ayahnya itu amat sangat lebih jago daripada Hamka dalam segi keilmuan, dalam segi Islaman. Iya, itu yang baru kita tahu, baru saya tahu minimal. Gitu. Angku Rasul itu kalau misalnya kita waktu syuting di Maninjau, saya sempat ke makamnya. Iya, kita ke makam, ke museum. Jadi itu udah kayak syekh yang dihormatin betul ya. Hamka itu nggak terlalu dikenal, bukan nggak terkenal, tapi Angku Rasul ini jauh sangat dihormati di Maninjau daripada itu. Hamka sekalipun. Ya, Hamka sih beda. Tapi memang Angku Rasul ini luar biasa sekali. Beliau ini sejarahnya salah satunya gurunya Presiden Soekarno. Gitu. Jadi memang Angku Rasul ini luar biasa sekali gitu. Dan Hamka ini secara tidak langsung walaupun dia bentrok dengan ayah, tapi panutan pertamanya adalah ayahnya. Gitu. Jadi memang perannya Mas Doni ini gila sih, luar biasa. Referensinya nggak ada, ininya nggak ada, dan periodik juga. Memerankan waktu muda sampai ayahnya meninggal gitu.
Aktor ya. Aktor. Dia mainin apa juga bisa. Mainin apa juga bisa. Gue mau nontonnya nanti Lonely Love. Tapi itu sempat dilarang ya, Don, sorry dikit ya. Oh iyalah. Sempat dihambatin. Seperti biasa waktu itu. Setelah itu kalau film kita belum berbicara di luar negeri, di sini nggak akan diakuin. Di luar negeri pun pada saat kita festival, saya juga izin mau ke Konjen, ke KBRI atau kemana gitu. Mereka nggak datang. Begitu menang, baru datang. Enggak juga. Besok ini undang makan siang. Besok ini makan siang, gantian saya yang tolak. Lu menang Asia Pasifik. Bayar. Uber tuh. Enggak lah, itu cuma kebetulan aja waktu itu. Wah, itu gila. Sutradara siapa dulu nih? Teddy waktu itu. Teddy Suratmaja. Wah, gila banget. DP luar biasa. Oke, jadi apa cukup banyak scene-nya di Hamka? Banyak. Minimal saya mengikuti tokoh Hamka dari kecil sampai dia pulang, sampai dia belajar ke Mekah. Jadi Hamka ini tuh ada 3 volume ya, ada 3 volume. Jadi film ini nanti akan ada 3 volume. 3 volume. Jadi volume pertama ini justru nggak dari kecil. Kita mau Oh, dibalik. Iya, kita nggak pengen strukturnya sama kayak biopik yang lain gitu. Betul. Jadi cerita Hamka volume pertama ini dimulai dari dia menikah sampai Indonesia Merdeka. Lalu dari Indonesia Merdeka sampai dia menjadi ketua MUI. Iya. Lalu dibalik ke bagaimana dia bisa menjadi seorang nggak keluar masuk ya, betul-betul dibikin utuh tiap volume ya. Iya, dibikin. Kan biasanya ada juga yang keluar masuk ya. Alur sorot balik itu balik nggak ada. Ada sedikit tapi nggak inilah. Nah, begitu film ini balik ke belakang, bergantilah Angku Rasul yang lebih berperan. Yang berperan gitu. Jadi memang penonton nanti akan lihat kenapa Angka bisa kayak gini. Nanti keduanya nanti seperti ini. Nanti begitu ketiga, ternyata dia. Jadi ketika orang selesai nonton ketiga, dia pasti akan pengen nonton lagi. yang ininya lagi. Jadi kayak dibikin kayak circle gitu. Tapi satu film kan, tidak dibikin 3 film. 3 film. 3 film. Oh ya. 3 film. 3 film. Tapi satu masing-masing volume itu sekalian. Iya, jadi kayak misalnya sekarang ini yang Lebaran ini volume pertama. Ya. Nanti mungkin kalau saya nggak salah dengar itu Idul Adha. Nanti satunya lagi Muharram atau Tahun Baru. Gitu. Menarik. Masing-masing 2 jam? Ya sekitar segitu 2 jam gitu. Soalnya total durasinya itu 7 jam. Total durasi 7 jam ya. Indonesia ngomongin film biopik 7 jam kelar. Nggak mungkin lah. Dia ini kan aktor dengan bayaran termahal se-Indonesia nih. Dulu aja yang 2 jaman aja segitu, apalagi 7 jam. Amin gitu loh. Amin. Dia orang pajak jadi gue tamatan stan orang pajak jadi langsung gitu. Jadi tahu itu. Makanya ini habis bayar SPT kan kita langsung waduh. Nggak apa-apa lah supaya bisa beli Rubicon. Bener. Oke, berapa lama proses produksi? Produksi totalnya 6 bulan. Lumayan lama kita waktu itu. Lama sekali. Lama. Dan Doni sama Vino total gitu, tidak mengerjakan proyek lain? Enggak. Pada saat itu nggak bisa. Nggak bisa. Terutama apalagi tokohnya yang harus dimainin sama Vino. Tapi waktu apa Hamka kecil bukan lu dong yang main? Hamka kecil ada, tapi Hamka 16 tahun itu saya. Hamka 16 yang ke bawah nggak? Oh enggak, karena kecil. Mainin umur 16 tahun aja udah bingung gimana caranya. Udah keriput-keriput udah. Tapi karena memang kenapa 16 tahun orang yang sama, karena 16 tahun itu titik kita bilangnya apa ya? Titik hijrahnya Hamka secara keilmuan, secara agama gitu. Dia merantau ke Yogyakarta, belajar dengan Host Cokroaminoto itu 16 tahun. Sementara pada saat itu orang umur 16 tahun itu belum boleh masuk syariat Islam gitu. Jadi dia memang sangat apa ya, kuat banget ininya dia mau menuntut ilmu gitu. Mungkin menuntut ilmunya pada saat itu bukan semata-mata karena pengen dapat ilmu, tapi pengen lihat aja gitu. Sehebat apa sih Cokroaminoto? Tapi begitu dia ketemu, hebat banget ya ternyata gitu. Kayak orang Padang ada sisi itunya kan. Sehebat apa sih kok majalah-majalahnya dia, koran-koran syariat Islam itu bisa sampai ke Sumatera gitu. Sehebat apa orang ini gitu. Pergilah dia merantau gitu. Begitu sampai sana dia penasaran yang mana Cokroaminoto yang dielulukan banyak orang gitu dengan kepadangannya dia gitu kan. Begitu dilihat, oh iya memang dia luar biasa sekali. Itulah maksudnya kadang trigger manusia untuk menuntut ilmu tuh macam-macam. Ada yang memang benar-benar pengen belajar, ada yang kadang-kadang memang ya kesombongan dirinya aja. Dia merasa udah paling hebat ketika dia belum bertemu orang yang lebih hebat dari dia, dia nggak akan puas gitu. Dan castingnya cukup hebat ya. Ada Desi, Desi Ranasari. Jadi apa Desi?
Ibunya? Jadi ibunya. Jadi ibunya. Jadi istrinya Ampurasul. Siapa lagi main? Ada Reza Radian. Reza Radian jadi apa? Reza main. Cokroaminoto. Jadi Cokroaminoto. Oke. Ada banyak ya. Banyak. Kalau disebutnya jadi bingung. Banyak banget. Ada Anjas, ada Matias Mucus, ada Matias Mucus main. Anjas Mara main. Anjas Mara sebagai Soekarno. Ayu Laksmi main. Wow. Dan apa namanya anak-anak muda yang sekarang juga lagi main semua gitu. Ada Jadi ini kayak ada Avengers ya? Iya benar-benar. Avengers. Chico Jericho main? Chico enggak. Jadi ini ini barangkali film yang paling serius dibuat ya? Iya dong. Saya rasa sih semua film dibuat serius. Maksudnya melibatkan banyak casting, budget. Saya udah kebayang lah 7 jam gitu ya. Mungkin 3 volume. Ketika disodorkan skrip, mungkin aktor-aktor itu langsung merasa gue harus ada di film ini. Karena skripnya memang bagus sih. Dan nama Hamkanya juga dong ya. Pastinya gitu. Pastinya gitu. Dan skripnya siapa? Alim Sudio sama Cassandra. Mas Ardi. Dan apa namanya memang setiap tokoh yang ada di film ini memang adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya Hamka gitu. Jadi nggak ada peran yang yang sia-sia lah. Kalau misalnya kita baca skripnya. Gitu. Gila. Wow. Dan melibatkan 2 PH. 2 PH yang nggak kaleng-kaleng juga ya. Star Vision dan Falcon Pictures. Dan ini pertama nih. Ini pertama. Berkolaborasi ya. Kolaborasi. Oke, wow, nggak kebayang. Saya apa nggak sabar lah untuk menonton ya. Mudah-mudahan. Mestinya sih memang nontonnya semuanya. Jangan perparsial supaya tahu kisah tokoh Buya Hamka sendiri beserta perjalanan keagamaannya, perjalanan edukasinya juga. Tapi strategi distribusi pemasaran nggak bisa begitu kali ya? Nggak bisa. Gila lu dijawab ruang langsung 7 jam. Benar. Ya mungkin itu kayak seperti tadi Bang Helmi bilang, orang dengar kata-kata biopik sejarah udah mundur duluan. Nah gimana caranya kita membuat film ini biar enak untuk diikutin, tapi sejarahnya juga masuk gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong sejarah, saya sendiri pusing gitu. Tapi kalau misalnya ada dramanya, ada yang dekat dengan penontonnya, saya rasa sih itu challenge saya pikir ya. Benar. Bagaimana Amerika pintar banget. Mereka jarang bikin biopik ya. Paling kemarin bikin Freddie Mercury. Ya tapi itu kan Freddie-nya keren banget. Elvis ya keren tapi nggak sesukses. Nggak se-booming ini ya. Yang lain mereka bikin Pearl Harbor. Ya mereka bikin Titanic. Itu kan based on history tapi mana ada percintaannya, ada yang ngelukis-lukis telanjang segala macam. Itu adalah bumbu ya, Bang. Itu yang diperlukan saya pikir. Saya nggak tahu nih Hamka dibikin seperti apa, pure sejarah atau ada dramanya? Kalau saya baca skripnya dan saya baca bukunya lagi, memang ini benar-benar sedekat mungkin biopiknya, maksudnya pure gitu, pure. Tapi mungkin kayak misalnya gini, bahasa dia sama istrinya kan gak ada yang pernah tahu tuh. Cara dia berbicara atau apa paling itu dari mungkin bahasa-bahasa itulah yang dialog-dialog itu yang diisi bumbu-bumbu yang bikin orang jadi menarik. Harus. Karena kan kalau kita baca bukunya Hamka tuh puitis sekali gitu. Nah, cara bertutur di film ini seperti itu. Gitu. Siapa jadi istri Hamka? Laudia Cynthia Bella. Itu yang kita lupa sebutin. Laudia Cynthia Bella, Siti Rahamnya. Ini masih normal kan? Laudia Cynthia Bella ya. Bintang-bintangnya ini memang parade bintang-bintang. Dan katanya ini film terakhirnya Bella nih. Oh iya? Katanya. Oh iya? Katanya. Wah, ini perlu untuk gimmick perlu nih. Siapa tahu atau betulan doang. Dan gimana dan perasaan setelah memainkan tokoh? Ya, pertama kali seperti yang Vino bilang tadi, saya sih langsung bilang iya. Satu, saya merasa tahu tentang tokoh Buya Hamka. Saya juga, ya siapa yang nggak baca sih, maksudnya di bawah lindungan Ka'bah atau tenggelamnya kapal Van der Weyck. Yang menjadi tantangan buat saya itulah, bagaimana sih saya menokohkan Ampurasul. Kok lu yang dipilih Doni? Saya nggak ngerti itu. Cari aman, Matias Mucus kan ada padangnya juga. Iya itu benar, itu saya pertama kali nanya. Kenapa saya yang dipilih? Saya nggak ada darah Minang, saya nggak ada itu. Dan tidak terbiasa juga berbahasa Minang ya. Mungkin kan ada periodik itu kali. Iya, ada muda dan tua kan. Mucus jadi apa?
Mucus jadi gurunya. Jadi gurunya Hamka. Jadi Sultan Mansur itu salah satu tokoh nasional juga yang luar biasa juga. Nah, dia itu menikah dengan kakaknya Hamka. Jadi kakak iparnya gitu. Nah, Hamka ini banyak belajar soal agama tuh dari Sultan Mansur ini. Dahsyat. Gitu. Vino ternyata punya hubungan historis juga ya, karena mamanya katanya diislamkan oleh Buya Hamka. Iya, itu juga baru tahu ketika dapat film ini. Jadi mamanya mualaf ya? Mualaf ya. Oke. Ngobrol sama nyokap, Mam ini mau dapat film Buya Hamka nih, Mami tahu nggak Buya Hamka? Oh tahu dulu, Mami yang islamin Buya Hamka. Oh kok bisa ini nih gitu. Iya dulu rumahnya di belakang Al Azhar gitu. Oh iya benar. Jadi sebelum nikah dibawa sama ayah saya ke sana. Ayah asli dari Pariaman. Kalau ya mama dari Manado. Nasa. Berarti bisa gitu. Ketemunya gitu. Kebayang perasaan lu sih. Iya, tahu gitu tapi ya. kan kita nggak pernah ngeset ini. Iya, Dan bener loh. Pihak keluarganya pun juga nggak tahu sejarah itu gitu. Gile. Ya memang kayaknya kita ini sebenarnya udah di jalannya sih. Tapi itu jadi apa namanya, jadi sesuatu yang buat aku pribadi itu jadi namanya ini menarik banget. Sama kayak gini, Hamka di rumah itu kan banyak banget buku-buku tentang Buya Hamka kan. Bapak tuh benar-benar dari buku yang agama, tafsir agama sampai buku-buku roman gitu. Karena beliau juga penulis juga dan sama-sama dari Minang. Suatu waktu ketika lagi ngeriset, lagi nontonin tayangan-tayangan TV-TV dulu yang membahas tentang Hamka, ada salah satu putra Buya Hamka itu bilang, Hamka ini membaca semua buku, seluruh buku dibaca, bahkan termasuk Wiro Sableng. Bener ternyata. Jadi kayak ini kebalik. Jadi kayak ada puzzle yang tersambung gitu, ya. Iya tersambung gitu. Oh ya mungkin ini memang udah jalannya. Kita sih syukurin aja sih. Dan gak jadiin itu jadi sesuatu yang harus gue jadi Hamka karena punya latar enggak sih. Siapapun yang memerankan aktor yang memerankan Hamka ini pasti punya caranya dia sendiri untuk menerjemahkan Hamka gitu. Demikian pun juga saya. Suara lu kan nggak mirip Hamka. Nggak mirip Hamka. Suara lu kan khas banget lah ya. Iya. Di sini nanti pakai suara asli atau Suara asli. dimiripkan dengan Hamka? Suara asli. Hamka juga belajar bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya. Gue belajar bahasa Arab lagi. Gitu. Ya, jadi nggak terlalu juga harus dimirip-miripin suaranya ya? Enggak. Kayak Gilang Dirga gitu enggak ya? Enggak. Mukanya pun sebetulnya ya dituain iya, tapi kalau dimiripin sama Hamka, tidak 100% harus dimiripin sama Hamka. Karena keluarganya bilang kita nggak pengen juga ini menjadi orang mengkultuskan Hamka, jadi Hamka harus seperti itu, enggak. Tapi bagaimana pemikiran seorang Hamka tersampaikan. Percuma dimirip-miripin, tapi ketika orang nggak ngerti apa yang mau disampaikan itu percuma gitu buat mereka. Menarik nih. Jadi ayahnya, barangkali ada yang tahu, ada yang belum tahu ya, bahwa ayahnya Vino adalah penulis Wiro Sableng, Bastian Tito. Saya baru tahu kalau orang awak. Dunia itu sempit banget ternyata. Jangan sempit. Dunia harus luas. jangan. Kita yang terlalu kecil. Ini kalau kalimat orang tua begitu tuh. Jangan gitu. Ada peristiwa yang unik atau lucu yang mengesankan selama syuting, Doni? Ya itulah salah satu pengalaman saya itu tadi yang take dari setengah 11 sampai jam 2. Nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah. Sama penggunaan prostetik ya gitu. Iya, sama penggunaan prostetik juga itu. Apa itu? Prostetik itu makeup yang pakai karakter efek yang pakai silikon yang jadi kita dituain latex semua lah jadi, dan per parsial jadinya pakainya sedikit Kak semua. Itu kru call jam 7 kita jam 2 bangun. 6 jam sebelumnya itu kita udah makeup. Iya. Udah makeup dan apa namanya itu gerah. Iya. Ekspresi juga kadang susah gitu. Tapi gimana pun juga ya kita harus bikin orang percaya bahwa ini adalah dia gitu. Dan kalau misalnya ada crack sedikit harus ganti, biayanya juga nggak murah gitu. Gila ya, kebayang. Seru banget sih. Semoga hasilnya tidak mengkhianatin proses ya. Benar banget. Insyaallah. Syuting di mana? Syuting ada yang di Jakarta, Ciloto, Maninjau. Ke Maninjau sempat? Maninjau. Di Sumbar aja tuh di Maninjau, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Semua kita keliling. Sampai satu lagi ke Mesir.
Jadi Mesir itu kita mau ngambil set sebetulnya Mekah. Tapi begitu tim riset datang ke sana, Mekah sekarang itu udah sangat modern gitu. Jadi untuk cari bangunan-bangunan itu yang sesuai dengan periodiknya hotel bintang 5 bintang 6 semua. Bener, susah. Akhirnya coba cari ke Jordan, secara bangunan nggak sama, tapi secara padang pasir sama. Ke Maroko, padang pasirnya warnanya merah ternyata, lebih ke merah. Sementara Arab Saudi nggak seperti itu. Akhirnya ke Mesir, ke Kairo. Cukup detail ya? Cukup detail. Dan di Kairo itu kan ada peninggalan dari salah satu cucunya Rasulullah SAW itu bangun pemerintahan di situ kan, pemerintahan Islam di situ. Dan ternyata garis-garis Arab Saudi, garis-garis Mekahnya itu masih ada. Tapi nggak segampang itu. Begitu kita lagi mau ke sana, Mesir lagi konflik politik gitu. Visa nggak tembus-tembus, wah sementara nggak bisa ngerjain proyek yang lain, tertunda terus, mau nih sampai kapan nih gitu. Akhirnya sampai ke sana, udah kita syuting di padang pasir kan. Datanglah kan namanya set Arab Saudi ada baju-baju askar polisi Arab Saudi kan. Tentara Mesir lewat, kok ada pakaian Arab Saudi. Wah, kita diberhentiin tuh. Aduh, pusing. Ini syuting bos. Diberhentiin oleh tentara Mesir, ini apa nih? Enggak, ini film. Iya, tapi nggak boleh ada simbol-simbol negara lain di situ kan. Pusing. Ya, mudah-mudahan itu jadi cerita yang kalau kita nonton film hasilnya benar-benar sukses ya, kita jadi inilah bagian dari proses gitu. Itu apa pada proses Hamka belajar ke Mekah ya? Iya, belajar ke Mekah. Kan dia dulu ini rata-rata kalau mau belajar agama itu memang langsung ke Mekah. Apalagi orang Minang banyak sekali. Bener. Sampai ada ulama besar orang asli Minang di sana ya. Salah satu ininya Masjidil Haram itu imamnya Syekh Minangkabawi itu yang dari Minangkabawi segala macam. Luar biasa memang. Saingannya Palembang nih biasanya. Ada Palembang juga ada. Ya. Oh iya gitu, gue coba kan. Kenapa ya? Mereka harus ada ininya ya? Iya. Biasanya dikasih nama lah. Itu menunjukkan asal. Kalau Minangkabawi itu karena dari Minangkabawi, Palembang nih. Iya ada. Dan itu menunjukkan asal. Gitu. Dan dulu bayangin, mereka naik kapal laut. Iya betul. Jadi pergi haji itu kapalnya itu. Iya. Ada. Kapal juga. Berbulan-bulan. Dulu Tampomas, Ambulumbo itu kapal-kapal pel nih loh zamannya. Ayah saya waktu haji pertama naik kapal. Kapal Belanda. Wah berbulan-bulan itu. Berbulan-bulan. Jadi pergi haji itu udah dianggap meninggal. Iya. Udah memang. Kalau meninggal mah cemplungin di laut. 3 bulan baru balik. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu cerita itu masuk. Ada. Karena perjalanan itulah yang membuat Hamka menulis cerita-cerita seperti kapal Van der Wijk. Jadi pengalaman dia semua itu di bawah lindungan Ka'bah. Di bawah lindungan Ka'bah gitu kan. Dan dulu sampai di sana pun juga ada praktek-praktek kolusi itu udah ada. Makanya zaman itu makanya Hamka dialah yang membuat manasik haji pertama kali. Gitu. Dia yang menulis karena begitu dia sampai sana ternyata orang-orang kita pun dibohongin sama orang kita juga. Zaman dulu tuh udah mau naik haji aja udah ada korup-korupnya itu. Dan bukan orang Arab aja, orang kita juga yang udah duluan ke sana. Ini gue nggak tahu nih, maksudnya bikin manasik haji tuh Buya? Iya. Oh iya. Banyak sekali karya beliau. Jadi beliau yang menyusun ininya. Terjemah punya beliau. Ininya praktek. Jadi manasik haji itu biar orang kita tahu kalau sampai di sana proses sebenarnya tuh ini. Jadi jangan percaya tuh sama orang-orang di sana yang nanti sampai sini namanya harus diganti ini ya gitu. Biar hajinya sah. Mana ada gitu. Naik haji aja. Ya? Luar biasa. Saya baru tahu, saya berapa tahun yang lalu ke Malaysia masuk. Saya kan di mana-mana setiap kali saya berkunjung ke kota manapun, saya masuk ke toko buku. Kuala Lumpur ada satu section besar khusus karya-karyanya Buya Hamka. Saya bilang gila ini luar biasa. Lebih saya pikir, nih sorry ya, penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Sangat mungkin. Karena kemarin waktu kita lagi launching trailer ya, itu beberapa media dari Malaysia itu nanyanya memang benar-benar sangat detail. Bahkan pertanyaannya jauh lebih detail dibanding media sekarang gitu. Terus mereka bilang karena di Malaysia itu ada satu Hamka Center yang khusus untuk studi pelajarin buku-buku karya-karya Hamka gitu. Dan bahkan
turis-turis yang datang dari Malaysia itu banyak justru mau ke rumahnya Hamka, ke museum ya, museum gitu. Sementara kita yang satu negara biasa aja itu. Mungkin mereka lebih dekat kali ya. Ngerinya tuh nanti Buya Hamka diakuin orang Malaysia, orangnya dia tuh. Setahu saya memang sempat ada ide untuk membuat film Hamka di sana. Enggak, kali itu dia aman. Malaysia kan suka ngakuin punya kita kan. Malaysia tulis Indonesia kan. Sementara kitanya sendiri kan agak quote-unquote kan tidak terlalu songket kita diduluin. Begitu diklaim kita keluar-keluar. Gue ini kan orang Palembang, songket selain Palembang kan ada lagi Pandai Sike kan. Jadi begitu songket diklaim oleh Malaysia, dia daftarkan ke UNESCO. Wah, orang Palembang dia bilang, Dindo, itu kau protes lah itu, kau punya media. Gue bilang apa? Orang kita juga nggak jaga kok. Iya benar. Itulah maksudnya yang mirisnya dari sini ya. Saya nggak tahu kenapa orang Malaysia demikian memuja Buya Hamka ya. Saya juga kurang tahu apakah dulu dakwahnya beliau di sana memang benar-benar kena di apa namanya di warga sana gitu. Jadi mereka menyebut Hamka ini punya Melayu. Iya. Ya Melayu lah, menang Melayu. Iya, punya Melayu. Jadi memang ya bukan Indonesia, Melayu. Iya, bukan Indonesia saja. Bukan Indonesia, Melayu. Karena ajarannya kan menyebar. Benar. Dan apa namanya? Ya itu mungkin karena Hamka mengajarkannya juga Islam juga sangat yang rahmatan lil alamin semua. Jadi semua bisa menerima. Mungkin itu ya. Tapi memang faktanya kalau Malaysia itu sangat identik dengan Buya Hamka itu memang iya. Kapan tayang, Dok? 20 April. 20 April. Oke, kita berbondong-bondong ke bioskop ya. Insya Allah. Saya pasti nonton ya, karena ini adalah idola saya. Yang main teman-teman gue. Nggak pernah ada, kalau ngelihat castingnya tidak pernah ada film Indonesia dengan casting yang sekolaboratif dan sekolosal ini. Sekolosal ini benar. PH-nya ada 2, Bo. 2 PH. 2 PH besar, Falcon dan Star Vision. Ya. Jadi Doni ada yang ingin disampaikan barangkali? Ya, semoga memang Buya ini jadi bukan hanya sebagai tontonan tapi juga tuntunan supaya generasi muda tahu seperti apa sih Buya Hamka itu. Bukan hanya yang tadi seperti Vino bilang, bukan hanya sebagai pejuang, penulis juga, pujangga juga. Dan jangan terlalu berat juga mikir bahwa ini adalah seorang film biopik atau sejarah berat. Karena memang sepertinya produser dan saudara sudah memikirkan itu gitu. Susah untuk menjual sebuah film biopik sejarah. Akhirnya dari struktur, dari penceritaan, dari konten, kita benar-benar bikin film ini bisa nyaman di semua orang. Yang suka sejarah pasti akan tambah suka, yang tidak suka sejarah pun akan mengerti pelan-pelan, tapi dengan tetap menghibur gitu. Ya, diperlukan aktiviti-aktiviti lain sebenarnya, tidak hanya filmnya saja yang diputar mungkin ada kegiatan apa mungkin ya. Sama seperti ini, ngomong dengan orang-orang seperti ini juga. Ini apalah gitu. Bang Helmi luar biasa nih, idola kita semua nih. Ya, jadi sukses Doni, sukses Vino. Thank you, Bang. Sukses juga untuk teman-teman semua ya. Amin. Navin segala macam ya, Pak Parwes kan ya? Pak Parwes. Ya, tuh sabar-sabar saya semua. Jadi saya doakan sukses, saya salut ya. Saya tahu pasti ini budgetnya gila-gilaan. Syutingnya di berbagai lokasi sampai ke Mesir. Jadi saya pikir ini adalah suatu upaya yang serius. Mari kita hargai ya. Kita sambut terus kebangkitan film Indonesia ya. Amin. Ini legend-legend semua nih. Kemarin Warkop berapa? 7 juta? Warkop hampir 7 juta, 6,8. Yang paling banyak tetap Warkop ya? Kalau sekarang di Indonesia kemarin KKN. Kalah dengan KKN. KKN. KKN ya ada faktor karena orang 2 tahun tidak boleh nonton. Dan udah lama ya, jadi lama banget. Jadi keren. Lihat bagaimana KKN mempromosikan film. Ya kalau kita lihat ya begitulah ya, cuman begitu aja. Cuman tuh ya, dalam tanda kutip, tapi meng-create rumorsnya, ya itu keren tuh ya. Sebelum rilis itu orang udah heboh tuh. Psikologis orang udah acak-acak dulu. Gitu. Enggak, berkarya itu sama aja kita membuat produk. Benar. Tidak hanya produknya, tapi storytellingnya. Ya diceritakan gitu. Itu yang paling penting. Sekali lagi sukses. Insya Allah saya akan nonton bersama anak-anak saya, istri. Jadi apalagi istri saya orang Minang ya. Ini adalah kebanggaan orang Minang, kebanggaan Indonesia. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.